Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Oke, kali ini Aurora akan mereadingkan untuk kamu kabarnya orang-orang baik, divine feminin dan juga maskulin yang bertobat ya. Ada suara sepeda ya guys. Ini readingan secara general secara umum ya. Kapanpun Anda tertarik energinya di sini untuk di akhir bulan Juli ini. Ya, yang positif aminin, yang negatif jangan di skip atau ditolak, tapi kita bersyukur sebagai himbauan ya, seperti itu. Oke. Energi kamu ya saat ini, kabar semestanya seperti apa? Oh ya, jangan lupa hari ini jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Timur, Aurora akan live untuk meditasi bersama, sedekah cahaya, juga pengertian tanda-tanda meditasi itu mulai sukses seperti apa. Tapi ini hanya di channel langganan ya, jadi kalau yang ingin silahkan bergabung, karena Aurora nggak mungkin membahas sesuatu yang sedikit sensitif di secara publik ya, karena itu takutnya melanggar kode etik ya. Jadi pembahasan dan meditasi panduan Aurora langsung ini ada di channel langganan ya, diklik aja, digabung ya. Profil Aurora, kemudian cari di dekat beranda video live langganan, di situ ada, tinggal klik gabung. Seperti itu sudah ada caranya ya. Tinggal klik-klik aja. Oke. Sorry ya, barusan ada suara mobil. Oke, langsung saja di sini Aurora akan mereadingkan kabar energinya untuk kamu dari semesta ini, petunjuk ya. Aurora minta petunjuk kepada Sang Pencipta untuk kamu semua yang tertarik di pencerahan ini. Di sini ada The Wheel of Fortune. Di sini ada kabar baik ya untuk energinya sendiri. Ini energi yang sangat mendukung kamu, di mana roda perputaran kehidupan kamu sudah mulai berputar kembali menuju situasi yang cukup bagus ya. Jadi mulai terbukanya roda kehidupan yang berputar kembali, yang memancarkan energi untuk kembali membuat keuanganmu lancar, kehidupanmu stabil, energimu bagus, powernya bagus, seperti itu ya. Ini mungkin bisa jadi karena kamu yang selalu menginginkan pencerahan dan saat ini gencar-gencarnya usaha, sehingga membuat energi kamu ini jadi bisa mengalahkan si toksik ya, lingkup karmik seperti itu. Untuk tebarannya sendiri di sini ada The Hanged Woman dan juga The Moon, yang artinya mungkin saat ini sebagian dari kamu ngerasa ada situasi kok kurang stabil ya Mbak. Sebenarnya aku ngerasa udah baik-baik aja sih, udah mulai legowo, tapi kok aku kayak ngerasain belum stabil, belum ada kabar baik yang datang gitu ya. Dan di sini mungkin kamu merasa udah berdoa, udah segalanya, tapi kok kayak kurang pas atau masih kurang datang sesuai keinginan kayak gitu. Iya, karena di sini aku melihat masih ada pertempuran energi karmik. Ini energi kosmik ya. Energi kosmik itu sarasian, energi cahaya. Mungkin ini adalah energi kebaikan yang melindungi aura positif kita yang ada di lingkup fana ini, jasadnya ya, termasuk jiwanya juga. Nah, di sini ada energi karmik, energi kegelapan yang saat ini sedang berperang dengan energi kosmik ya. Jadi di sini mungkin membuat kamu sedikit terpontang-panting, dan energi kebaikan, keberkahan yang dari langit masih sedikit terganggu karena adanya situasi yang terpecah belah untuk di dimensi tertentu ya. Intinya dimensi yang ingin menuju ke ranah fana yang berupa kayak kejahatan ini sedang dihalau oleh energi semesta, energi kosmik sarasian yang ingin melindungi kehidupan umat manusia yang ada di bumi, seperti itu. Makanya kenapa kita kalau bisa mari pencerahan dan meditasi bersama-sama ya. Terus sedekah cahaya supaya di sini kekuatan alam semesta, Bapak Ibu bumi ya, energi-energi semesta yang positif ini supaya bisa mencegah dan mengalahkan sesuatu hal yang ingin menerobos masuk ke fana, ke dimensi kita ya, karena ini pengacau seperti itu. Jadi sedikit terganggu. Jadi di sini memang harus gencar-gencarnya kita untuk mendekatkan diri dan berdoa terus-menerus ya. Ya, terus oke. Di sini caranya salah satunya gimana ya supaya kamu masih mampu menghadapi situasi ini, dan juga termasuk ke dalam kategori akhirnya mendukung semesta yang bijak ini untuk mengalahkan energi kegelapan yang berusaha menerobos masuk ke siklus manusia ya. Jadi ingin ngajar di pontang-pantingan lagi gitu. Caranya kamu di sini harus sehat-sehat ya. Kamu nggak boleh pesimis, kamu harus optimis bahwa apa yang kamu lakukan saat ini selama itu dalam kebaikan pasti berhasil dan kamu pasti bisa. Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih kurang bisa fokus, tapi kalau aku lihat di sini ada sebagian dari kamu yang cukup bersemangat sekali untuk meninggalkan situasi yang buat kamu nggak happy dan nggak nyaman. Ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu kejar-kejaran sama badai sama ombak, tapi kamu lebih cepat sih, itu yang aku lihat ya.
Wow, di sini ada penyatuan antara energi maskulin dan juga feminim. Mungkin di antara kalian yang mohon maaf tadinya bercerai atau tadinya ditinggal selingkuh, di sini kayaknya mulai menemukan penyatuan ranah cinta kembali, entah itu dengan orang baru atau orang lama ya. Istilahnya di sini kalau aku lihat juga seiring dengan bisa meredanya egomu dan ego orang-orang yang nyakitin kamu, di sini akan ada kebelimpahan. Ini ada 2 sumber mata air yang artinya penghidupanmu akan kembali normal atau stabil ya. Di sini ada justice ya. Ini semua adalah berkah buat apa? Ini adalah buah keberkahan dari Sang Pencipta karena kesabaran kamu, keikhlasan kamu ketika kamu dalam masa sulit ini menjalani dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ada hukum karma tabur tuai untuk kamu yang rajin-rajin berdoa, yang rajin-rajin berusaha, dan selalu yakin optimis bahwa kamu bisa melewati semua ini dan pasti kamu akan ditolong oleh Sang Pencipta. Kamu akan mendapatkan kebaikan gitu ya, pertolongan, kestabilan hidup lagi. Di sini doa kamu itu akan tercapai terlaksana karena kamu sudah waktunya untuk menuai karma baik. Di sini sedang ada perjalanan. Jadi ini energi rezekinya, kesehatannya, kelimpahannya sedang menuju kepada kamu. Jadi jangan terlalu pesimis, Anda harus tetap optimis, tapi juga jangan terlalu menggebu-gebu. Kita berusaha santai aja ya, tapi mungkin boleh cemas karena manusiawi, tapi yang penting kita yakin aja pasti akan datang. Ini tunggu sebentar lagi karena sedang ada energi kosmik dan juga energi karma yang sedang bertempur, berantem. Jadi mungkin di sini ibaratnya doa, banyak orang-orang baik yang berdoa benar-benar peduli dengan situasi alam, sedekah cahaya ya, berbuat positif membuat energi kosmik menguat kembali, atmosfernya menguat kembali. Sedangkan di sini mungkin ada dark magic yang artinya banyak orang-orang yang juga kadang mendukung kegelapan, memberi kekuatan kepada salah satu petugas semesta yang memang sangat ingin mengganggu siklus kehidupan fana manusia supaya kacau. Ini jadi agak sedikit menguat dan merasa terpanggil untuk menolong orang-orang yang mungkin saat ini sedang melakukan energi karmik untuk mencederai kalian ya. Jadi berusaha robos masuk tapi dicegah oleh kosmik. Makanya di sini mungkin agak kepontang-panting ya. Kayak energi-energi kebelimpahan tuh masih sedikit terhambat, tapi yakinlah dengan Anda terus berdoa dan berusaha pasti akan datang ya. Wow, di sini ada kartu berkelimpahan ya, lanjutannya Nine of Coin. Kartu ini simbolnya kartu Anda akan menikmati keberhasilan dan cukup sukses, akan banyak duit, banyak sukses. Wow, amin ya, Aurora juga aminin ini. Anda akan sukses, intinya seperti itu. Banjir uang, hoki, rezeki, terutama di akhir bulan ini aku lihatnya seperti itu. Anda akan tertolong kok siklusnya, oke? Kita lihat situasi energi darknya, karmiknya untuk orang-orang yang merasa energinya terpanggil melihat tradingan ini ya, yang akan mengalami situasi ini. Kebaikan ini. Di sini aku melihat energi karmiknya dalam keadaan bingung. Iya, sip. Jadi dia berusaha untuk melobi atau mencari bantuan dengan segala macam cara, mungkin ke sesuatu yang bisa menyuplai energi karmik mereka gitu ya. Aku nggak tahu itu. Dan di sini mereka merasa yakin dan pasti bisa mengalahkan kamu lagi atau mencegah orang-orang yang baik, yang berspirit bagus kayak kamu ini supaya hancur kembali, luluh kembali. Mungkin kalian biar bergantung lagi kepada orang-orang yang toksik ini supaya energi kamu ini nangis terus, kalau disakiti ngalah, bisa dibully kayak gitu ya. Jadi di sini banyak yang masuk dalam siklus penumbalan. Ya aku lihat sih banyak yang silih ginji gitu ya. Tapi sekali lagi aku bersyukur di sini ada Knight of Spears yang artinya justru mereka-mereka ini yang toksik sama kamu, bahkan mereka yang pokoknya melenceng dari jalan Tuhan ini justru malah kalang kabut atau patang-panting sendiri. Karena di sini ada lautan badai ya, yang intinya apa? Di sini aku lihat ada energi kegelapan, kuasa kegelapan sini juga nggak seneng kalau mereka ini ingin ngancurin kamu, orang-orang baik, orang-orang yang meditasi, orang-orang yang suka bersedekah untuk alam, orang-orang yang positif itu juga nggak mau. Jadi istilahnya boleh mengganggu atau menggoda kamu, tapi jangan sampai menghancurkan. Karena kalau orang-orang baik di dunia ini semua dihancurkan dan berhasil, nanti siklus kiamatnya bisa cepat gitu loh. Dan aku melihat ada kuasa kegelapan maunya cuma ganggu tapi nggak kepingin menghancurkan, karena kalau sampai hancur takutnya nanti kiamat lah. Kalau kiamat kan kayak mempercepat hukuman untuk mereka. Aku lihatnya tuh kayak seperti itu. Ya, walau alam bisawab tentunya. Ya, ini ya back over. Jadi di sini ada energi kuasa kegelapan yang menghajar anak buahnya sendiri dikarenakan udah merasa mereka keterlaluan. Keterlaluan tuh kayak kalau mereka yang baik ini kamu hancurkan sekarang, lantas nanti gimana? Kalau sampai mereka nggak berdoa terus buminya hancur, terus kayak longsor gini-gini kan kita juga jadi nggak bisa menempati tempat tinggal mereka yang sekarang. Aku tuh kayak ada lihat seperti itu, tapi tentu hanya Tuhan yang paling ngerti. Nah di sini tadi aku ngocok nggak tahu kenapa
Ya, waktu melakukan tebaran kartu, ada salah satu kartu itu tertutup sendiri seperti ini jatuhnya. Dan aku lihat di sini, oh, Nine of Spears. Kalau kartunya kebuka seperti ini tandanya karmik sedang melakukan pencerahan. Energi toksik, orang-orang toksik yang mengganggu kamu ini sedang melakukan pencerahan dan dia sedang melakukan serangan dan berhasil. Tapi karena tadi keluarnya tengkurap, mereka nggak berhasil. Karena dicegah oleh penguasa kegelapan sendiri. Jadi nggak boleh secara brutal juga kalau nyerang orang-orang baik, karena ada hukumannya nanti. Jadi kayak spam Aurora itu Tuhan tuh ngizinin kamu mengganggu mereka karena sebagai ujian atau cobaan, karena mereka sendiri mungkin bla 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 gitu ya dari kuasa kegelapan. Tapi jangan yang membuat Tuhan marah kayak seperti itu. Jadi ada kode etiknya ketika energi toksik ini ingin mengganggu gitu loh. Karena kalau di luar kemampuan manusia itu sendiri atau sudah menyalahi kode etik di dunia fana, otomatis ranah malaikat juga pasti akan bergerak melindungi orang-orang baik dengan seizin pencipta, dan itu bisa menjadi tragedi atau peperangan besar yang membuat siklus kutuk karma untuk mereka kuasa kegelapan ini dipercepat dengan jatuhnya siklus kiamat yang semakin cepat kayak gitu. Walau alam sebab ya, Aurora hanya melihat bacaan energinya seperti ini, dan tentu semua kita serahkan kepada Sang Pencipta. Semoga kabar baik untuk kita ya. Di sini pesan nasihatnya sendiri, Seven of Cups ya. Di sini aku melihat ada sebagian dari kamu memang yang saat ini mungkin kondisinya sedang nggak stabil secara keuangan, banyak kekhawatiran, kegelisahan karena masih belum betok atau belum mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, yang sudah kamu cita-citakan kok kayaknya nggak srek gitu ya. Mungkin yang pingin arisan kok nggak betok-betok, nggak cepet dapat arisan, yang sudah nabung kok nggak cepet-cepet melumpuk. Jadi kayak masih berhubungan di ranah keuangan. Mungkin di sini ada yang single, janda duda yang baru saja ditinggal pasangan atau cerai gitu, masih bingung cara bangun pondasinya yang baru gimana, atau kalau kamu yang ngejomblo masih bingung gimana caranya dapat jodoh, pacar yang baik seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada energi pencerahan King of Swords, yang artinya apa? Di sini kamu harus melakukan sesuatu hal supaya kehidupanmu ini stabil kembali ya. Apa itu? Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ada sebuah petunjuk yang sebenarnya udah dikasih tahu ke kamu, tapi kamunya masih belum mau ngelakuin karena merasa berat mungkin ya, abot gitu ya. Nah, coba aja dilakuin semampu sekuat tenaga ya. Makanya nanti Aurora juga ingin meditasi bareng-bareng supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu yang berat kita sama-sama ngangkat ya, supaya lebih mudah, semoga bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik di dalam ranah keimanan itu, kita bisa lebih mudah bisa ngalahin kuasa kegelapannya atau menyingkirkan mereka lah minimal, supaya nggak ganggu-ganggu kita. Karena kamu juga bukan orang yang suka ganggu orang lain. Aku lihat di sini ada energi kebebasan, Six of Wands, kemenangan, yang artinya apa? Sebenarnya kamu ini adalah seseorang yang nggak mau banyak pikiran gitu loh. Kalau sudah nyakitin ya sudah, yang penting jangan lagi, maafin gampang, sementing jangan dilakuin lagi kayak gitu. Jadi kamu ini adalah orang yang sangat positif menurutku. Makanya mereka ini kadang suka iri sama kamu. Jadi kadang aneh ya sifat-sifat toksik itu. Kadang mereka ganggu, kalau kita marah mereka nggak seneng, kesel, tapi juga ada yang puas, tapi makin pengen nyakitin. Tapi kalau ada dari kita yang putus asa, dibully, diremehin. Tapi begitu kita udah maafin kayak dianggap, kok kamu sebagus itu gitu. Tapi nggak masalah, kita nggak usah ngurusin mereka, yang penting diri sendiri. Di sini ada sebuah pencerahan, ini simbol kartu kemenangan, kau akan mendapatkan apa yang kau mau, kelimpahan kesuksesan ya, pertolongan rezeki, asalkan kamu mau mendengarkan intuisi kamu itu sekarang apa. Mungkin salah satunya termasuk di sini pesan tadi yang sebelumnya Aurora bilang ya, asalkan kamu yakin dan optimis, tetap berdoa, yakin Sang Pencipta Gusti Allah itu pasti akan mendatangkan rezeki yang berlimpah untuk kamu. Karena tadi aku lihat ada kartu Nine of Coin, yang artinya kamu akan menikmati kesuksesan ya. Di sini Three of Cups, ada sebuah pembelajaran hidup di kamu ya. Ketika kamu mempermainkan seseorang atau ketika kamu nggak hati-hati dalam menggunakan keuangan, kamu ngerasain adanya sedikit goncangan di dalam faktor finansial. Jadi kali ini kalau ada rezeki lagi yang datang, kalau bisa kamu harus mencatat apa yang perlu kamu keluarkan, apa yang enggak, supaya nggak sampai terjadi situasi yang membingungkan lagi seperti sekarang kayak gitu ya. Karena di sini ada kartu Five of Wands, di mana sebelumnya kamu sudah mendapatkan sejumlah rezeki yang mungkin bisa kamu gunakan untuk kebutuhan hidup kamu, mungkin bayar hutang, mungkin tanggungan, atau untuk cita-cita kamu. Tapi di sini kamu mungkin ketiwasan memakai sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat untuk kamu, dan itu sia-sia, yang membuat kamu mungkin agak sedikit jengkel dan kadang suka ngambek, marah sendiri seperti itu ya. Jadi di sini kalau aku lihat akan ada rezeki yang besar yang bagus untuk kamu ya. Semoga dimulai sekarang ya. Nggak sampai nunggu akhir Juli juga, dan semoga setelah akhir Juli juga disusul dengan badai-badai pencerahan yang penuh dengan keindahan berupa kebahagiaan hidup gitu ya, amin ya, seperti itu.
Aku lihat di sini Ace of Cups ada di antara kamu mungkin yang akan mendapatkan gairah baru dalam hubungan asmara atau percintaan, makin sayang makin cinta, atau bisa jadi ditaksir oleh seseorang yang benar-benar suka banget sama kamu, atau kamu juga akan mendapatkan sesuatu. Di sini aku juga melihat ada yang berhubungan dengan keuangan, di mana kamu mungkin akan mendapatkan sebuah job atau tender yang cukup memuaskan kamu, yang membuat kamu jadi bahagia. Otomatis siklus asmara kamu juga jadi ikut-ikutan bangkit, move on, nggak terus-terusan jatuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini Knight of Coin, dan ini semua didapatkan salah satunya berkat kerja keras kamu di dalam berdoa, berusaha, giat, ulet, jujur, dan kamu juga tahu cara saatnya kapan mengalah dan enggak, tapi tahu caranya marah yang elegan seperti apa, seperti itu. Jadi so dibilang kalau aku lihat di sini readingannya, bacaannya kartunya 90% kebaikan ya. Amin, semoga ini energi kamu juga, dan Aurora aminin semoga ini juga energi Aurora dan orang-orang tercinta Aurora, tentunya seperti itu. Semoga readingan ini membuat kamu semangat, makin optimis, makin bagus. Aku yakin kamu sudah beribadah, berdoa, sudah sedekah, semoga kita makin kuat. Energi cahaya bersihnya yang dari Sang Pencipta dan kuasa kegelapan gak ganggu-ganggu kita, dan mereka juga gak lagi menganggap kita ini orang-orang yang berusaha menyeimbangkan alam. Jangan, semoga mereka nggak beranggapan, semoga kuasa kegelapan ini nggak beranggapan kita ini membahayakan mereka ya, karena kita juga nggak ingin nyakitin mereka. Kita ini hanya ingin segala sesuatu kehidupan ini seimbang, ya kan? Apalagi untuk aku dan kamu pasti inginnya itu kalau bisa ya, kita ingin mungkin di masa-masa yang sudah capek ini pinginnya itu ya mulai duduk manis, sudah mulai lancar kehidupannya, keuangannya, kesehatannya, nggak pingin neko-neko atau sampai ganggu yang lain, istilahnya kan kayak gitu. Makanya di sini kenapa di meditasi cahaya atau yoga jiwa, Aurora selalu melarang untuk berbuat kasar kepada siapapun pengganggu kamu ketika kamu mendapatkan bayangan-bayangan tertentu, apalagi yang kena sihir. Tapi kita kasih pencerahan dengan memintakan cahaya kepada Sang Pencipta untuk mereka, karena supaya mereka tahu kita nggak pingin bales dendam, tapi kita kepinginnya mereka udah jangan ganggu lagi, sama-sama jalanin kehidupan yang enak aja. Kalau nggak cocok prinsip ya sudah, seperti itu, iya kan? Oke, semoga ini bermanfaat untuk Anda ya. Sekian dulu kurang lebihnya. Oke, jangan lupa 1,5 jam lagi mungkin Aurora akan live jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Waktu Indonesia Tengah, sorry. Ya mungkin kalaupun telat, mungkin telat 10 menit, 15 menit nggak ada masalah, karena biasanya mungkin Aurora masih mempersiapkan, ada trouble-trouble sedikit, tapi yang pasti malam ini ya, seperti itu. Silahkan lihat di channel langganan Aurora bagi yang belum bergabung dan berkenan. Oke, sekian dulu readingan dari Aura, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam santun, salam rahayu, bye-bye, dah.